Yo guys, balik lagi ke channel analisis bersama Bas Clemens. Todak di sini sudah tertinggal 1 poin guys ya dari EVOS. Kita lihat kali ini EVOS akan nge-ban Kimi-nya, yang dimana game pertama dia benar-benar di carry sama Kimi-nya guys ya. Sementara kita lihat Todak lagi-lagi menggunakan Uranus, menggunakan Atlas ya, hero-hero keras di sini. Sementara EVOS akan mengamankan Kari dan juga inisiator-inisiator ya guys ya, dari Kufra dan juga ada Johet. Di sini masih terbuka banget kalau misalkan ada yang pengen ngamanin Grok juga guys ya. Karena Grok merupakan salah satu hero yang menyebalkan ya untuk membantu farming di awal-awal. Tapi kayak Todak di sini nggak mungkin menggunakan Grok lagi ya, terlalu terlalu banyak hero-hero lambatnya guys. Kalau misalkan EVOS tuh Todak di sini mengambil Grok lagi kalau menurut gua. Todak di sini akan nge-ban Rafaelanya. Karena tadi Rafaelanya itu membuat Kimi dari EVOS itu nggak bisa tersentuh guys ya, dengan bantuan attack movement speednya segala macam. Dan di sini EVOS full bermain CC guys ya, dengan adanya Kufra, dengan adanya Johet, dengan adanya Chow. Di sini sebetulnya Digi masih terbuka lebar, tapi tentunya dengan pikan Digi di sini ya, Todak akan kehilangan inisiator-inisiator, yang dimana di sini inisiatornya hanya dari Atlas seorang guys. Apakah di sini adalah langkah yang tepat buat ngamanin Link? Gua rasa agak sedikit susah juga di sini, karena setiap kali Link masuk bakal banyak banget hero-hero CC yang siap untuk nge-cover seorang Bambi dengan Karinya. Tapi pertanyaan di sini, apakah Kari atau Fosa yang bakal main? Dan kita bakal lihat di sini Todak akan langsung mengamankan 2 match sekaligus guys ya, dengan adanya Esmeralda, dengan adanya Harit, dan juga ada Varsha di sini. 3 magic ya, dan 2 tank di sini ya bisa dibilang. Dan kita akan lihat apakah jawaban akan diberikan EVOS di sini untuk menahan early harassment dari anak-anak Todak. Karena di sini kalau misalkan dibilang nih early harass juga Todak untuk early game, gue nggak yakin ya dia bisa menang lawan kombinasi dari tim EVOS gitu guys ya. Dan di sini adalah Kagura, menurut gue salah satu pick yang lumayan tepat. Karena di sini istilahnya kayak Uranus, Atlas dan Esmeralda itu bakal ngeharas rame-rame ya, nempel bertiga. Jadi kalau misalkan dia bisa kenain Kagura ya, Sugio-Mugio itu pasti kayak benar-benar berasa banget. Dan di sini sepertinya yang akan bermain Kaguranya adalah Bambi mungkin ya guys ya. Nggak tahu nih guys ya. Di sini Soul yang bermain Kari, tapi kalau misalkan pemilihan hero di awal-awal gini suka ngaco guys ya, suka ketukar-tukar. Jadi kita bakal lihat sepertinya Foza yang akan bermain Kari di sini guys ya. Kita akan langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat di sini ya. Sepertinya akan Harit yang dibikin hyper carry guys ya. Ini juga strategi yang diberikan EVOS guys ya. Waktu kemarin di season 5, EVOS Indonesia juga menggunakan Harit hyper carry yang digunakan oleh Wan. Dan di sini sepertinya akan digunakan juga sama Ciku guys ya di sini. Ini kalau nggak salah Todak ini kehilangan siapa ya yang kemarin carry-nya guys ya. Gue berasa ada yang berbeda di sini. Ciku sama siapa kemarin satu lagi ya? Gue lupa loh guys ya, pemain Todak siapa ya, satu carry satu lagi. Kayaknya ini ada yang sedikit berubah nggak sih? Ya, Nenas itu biasanya main Leci ya, atau lagi Leci sama siapa gitu guys. Lupa gue guys. Jadi kita lihat di sini JPL akan mencoba untuk merusuh. Ciku tentunya di sini bakal ngamanin aja buff birunya tanpa retribution di sini. Jadi kita bisa expect dari kedua belah tim tidak akan menggunakan retribution. Kita lihat Lan di sini bakal langsung menggunakan lemparan ya, langsung melempar Esmeralda ke belakang, karena di sini Esmeralda pasti kalau disuruh buy one sama si Lan ini bakal menang ya guys ya. Karena istilahnya Johet itu menggunakan bantuan shield juga buat tambah bisa bertahan lebih lama gitu ya. Tapi di sini Esmeralda di lain sisi pasifnya itu mengindahkan atau tidak menganggap semua shield yang ada guys ya. Jadi dia bakal bisa masukin damage-nya langsung menembus dari shieldnya. Kita lihat Ciku di sini masih level 3 guys, mencoba untuk mendapatkan level 4-nya. Kita lihat buff merahnya siapa yang ngambil di sini? Apakah diambil Esmeralda? Gue tuh suka kehilangan loh. Di sini kita lihat, oke, berarti dicuri sama Kari ya. Kari dari seorang Foza di sini ternyata sudah mengambil buff merah di bagian bawah dan buff merah bagian atas. Belum ada yang nyentuh sebetulnya di sini guys. Masih banyak banget kesempatan mereka. X-Ray sementara akan mencoba untuk nge-clearing di bagian tengah, sepertinya mencoba untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin di sini guys ya. Dan di sini Ciku masih level 4. Sementara Foza sudah level 5 guys ya. Hyper carry-nya di sini masih lebih dipimpin sama Foza guys ya, dengan pemimpinan levelnya. Sementara Ciku di sini masih mencoba untuk mendapatkan buff merah yang telah dicuri tadi guys ya di early game.
Dan kita lihat EVOS akan langsung initiate rame-rame guys ya dengan permainan seperti ini. Banyak yang inisiator. Emang mereka harus untuk ngambilin turret satu persatu guys. Karena di sini kalau Todak istilahnya tim fight-nya itu cuma 2 orang ya. Pasti mereka gampang banget buat ngeharas ya. Dan kita lihat JPL sepertinya bakal terkena first blood di sini. Bambi juga bakal dirusuh guys. Gitu lihat si Nas nempel terus ya. Bambi masih bisa selamat guys. Kita lihat di sini Soul akan menendang seorang Iwan. Iwannya bakal mencoba untuk di take down tapi masih ada flicker guys. Tapi kita lihat di sini Uranusnya bakal offside ke bagian depan guys ya. Dan akan bertukar 1 tukar 1 di sini guys ya. Bukan suatu keuntungan yang benar-benar besar buat Todak. Dia di awal-awal udah engage 1 orang berhasil. Tapi kita lihat akhirnya ada yang keculik juga guys ya, gara-gara nafsu mungkin sama Kaguranya Ohdir Bambi guys. X-ray di sini kita lihat bakal lempar di arah belakang, mencoba untuk escape tapi damage dari seorang Foza di sini benar-benar besar. Sementara di situ kita lihat Haritnya mencoba untuk melakukan harassment terhadap seorang JPL. Lagi-lagi di sini Haritnya mencoba untuk mengharas 2 tanknya guys ya. Walaupun Soulnya di sini istilahnya fighter, mereka nggak punya retribution di sini untuk ngamanin turtle, tapi kita lihat sepertinya nggak bakal ada kontes juga di sini ya dari tim EVOS SG. Fosa level 7, Ciku di sini akan mengamankan level 7-nya sesaat lagi guys ya dengan ngamanin turtle, tentunya bakal lebih tanky di sini. Dan kita masih lihat Esmeralda mencoba untuk farming. Dan di sini sebetulnya untuk JPL sendiri di sini lumayan enak guys ya, karena tinggal spam item magic aja. Karena istilahnya di sini semuanya pakai magic ya. Di sini kita lihat Ciku sudah tidak bakal memiliki purify di sini. Kesempatan buat tim EVOS. Waduh gila itu gawat sih. Itu gawat sih. Ciku masih mencoba untuk bertahan. Iya lo lasit. Tapi kita lihat Ciku masih mencoba untuk kabur. Dikejar Sol, dikejar Lan, akan mati di situ terkena roket kecil guys ya. Yang akan membunuh seorang Harit. Itu bagus banget padahal apa yang dilakukan Iwan ya menurut gua. Pada saat tim fight rame-rame mencoba untuk ngarahin semuanya ke Harit, ya tiba-tiba dibanting sama si Iwan rame-rame guys. Itu nama kalian tuh dibikin jadi keren ya. Maksudnya nama kalian Iwan, I-W-A-N gitu. Tapi dibikin keren nih sama Todak ini jadi Iwan, I1 guys. Jadi kalau misalkan dipanggilnya E1 guys ya, bukan Iwan. Jadi kalian nanti kalau kalian yang namanya Iwan, kalian merasa, aduh nama gue kok Iwan ya, pasaran banget. Kalian panggilnya E1 gitu guys. Biar keren kan, mantap. Todak di sini akan inisiasi lagi guys, sudah 6 kill yang diamankan, memimpin di early game ya. Sementara kita lihat Cikunya masih mencoba untuk mendapatkan buff birunya guys ya untuk sebelum engage. Di sini kita lihat sudah dapetin Calamity Reaper-nya juga ya buat tambahan cooldown supaya Haritnya benar-benar bakal bisa nge-spam skill dia pada saat ultimate. Tapi pertanyaannya satu guys ya, kenapa di sini Haritnya tidak menggunakan skin EPOS guys ya? Haritnya tuh polosan gitu guys, pakai skin yang itu guys ya. Kurang suka guys ya, semenjak ada skin EPOS tuh jadi kurang suka ya kalau tanpa skin EPOS. Dan kita lihat turret 2 berbanding 3 guys. Todak sudah mulai memimpin dari sisi turret. EVOS bisa sempat nyolong-nyolong juga guys. Fosa level 9 kali ini, Ciku juga level 9. Kita lihat X-ray akan mencoba untuk diharas, tapi masih memiliki purify di situ guys ya. 3 orang di sini ngeharas dan akan membiarkan sepertinya anak-anak Todak untuk mendapatkan turtle guys ya. Di sini kalau Todak sampai kelamaan ini, Todak agak kelamaan sih ya. Kalian bayangin di situ Esmeralda-nya lagi dikejar-kejar ya. Terus Haritnya di situ lagi ngebuff. Jadi itu menurut gua agak sedikit nggak sinkron sih ya. Jadi kayak kelamaan istilahnya, nggak dapat apa-apa anak-anak Todak di situ. Dan kita lihat buff birunya bakal coba untuk diamanin di sini. Bambi akan mencoba untuk menjaga di situ buff birunya atau mencoba untuk mencolong. Tapi sepertinya bakal dilepas gitu aja. Bambi bakal dimajuin di sini. Tapi sepertinya satu hit dari Ciku di situ nggak bakal bisa masuk lagi ke arah Bambi. Ciku di sini bakal dikejar, diamankan dan Ciku bakal mati begitu saja guys. Agak sedikit terlalu overcommit juga di sini guys ya. Udah ngeharas Bambi, dia langsung buka ulti di arah turret, terus dia nggak mau mundur, teman-temannya juga nggak bisa mengcover dengan baik. Dan ini suatu kerugian besar banget buat Todak ya dengan cara permainan seperti ini, karena mereka udah menang di early game, terus teman-temannya diharas. Kita lihat Moonnya juga bakal mati ya, buka ulti di saat yang salah guys ya. JPL di situ bisa masukin damage skill satunya juga benar-benar di jarak yang tepat guys ya. Dan di sini EVOS seperti akan mulai memimpin jalannya pertandingan dengan ngambilin beberapa turret. Di sini kita lihat turret udah dimenangin sama EVOS dengan 4 turret. Soul juga mengamankan BOD-nya. Tentunya di sini dengan 3 match ya, Todak bakal sedikit kesulitan buat bertahan. Dan kalian lihat semua dari tadi semua damage tuh masuknya ke arah Ciku guys.
Ya Cho-nya langsung ke arah Ciku, Johetnya langsung ke arah Ciku, Kufranya langsung ke arah Ciku. Pokoknya gimana caranya di sini Cikunya bisa diamanin dulu ya, baru yang lain tuh urusan belakangan guys. Kita lihat di situ akan langsung ditendang guys, Iwannya sendiri nggak bakal bisa, ini terlalu banyak sisi. X-Ray akan mencoba untuk mengamankan Ciku mendapatkan buffnya di situ guys ya. Mungkin itu yang pengen di-achieve sama seorang Iwan guys. Nah, pokoknya gue cover gimana caranya Cikunya ini nggak bakal bisa ke take down dan dia berhasil mendapetin buffnya. Karena emang sekarang mungkin tujuan terbesarnya adalah gimana Cikunya bisa berkembang, bisa lebih jadi. Kita lihat Lan di sini akan lawan Nenas 1 lawan 1. Tentunya di sini Lan nggak punya damage yang cukup buat ngelawan seorang Uranus guys ya. Uranus di sini akan menjadi tolak punggung buat anak-anak Todak buat nge-clearing di bagian lane offlane-nya guys ya. Dan dia bakal susah banget buat di take down. Kalau kalian yang penasaran kenapa Bang Uranus itu sekarang sering banget dipakai ya, karena dia itu selain clearingnya cepat ya, dan sekarang kan pakai itemnya juga pakai item-item buku kayak gitu guys ya. Jadi bakal lebih cepat buat clearing wave-nya, magic damage-nya ada, terus susah mati ya, di geng 2-3 orang tuh baru bisa mati guys istilahnya. Dan kita bakal melihat di sini sebetulnya kayak emang pemilihan anak-anak EVOS ini memaksa semua musuhnya itu pakai Purify. Kalau kalian lihat di sini 4 orang sekaligus ya menggunakan Purify. JPL situ mencoba untuk mendapatkan seseorang, Moon ada di sana. Kita lihat di sini harus dapetin sesuatu sini ya. Kita lihat Nenas di sini udah dikejar rame-rame guys ya, berhasil menggunakan Purify-nya, mencoba untuk escape. Kita lihat masih dikejar sama seorang Foza. JPL masuk lagi. Kita lihat apa yang dilakukan. Ini harus diganggu terus sih. Ya ini masalahnya Parsianya juga harus ke atas ya, karena Soul juga melakukan split push. Kita lihat Ciku di sini benar-benar berambisi untuk mendapetin turret ya secepat mungkin. Gimana caranya dapetin turret? Lan masih mempunyai flicker di situ, berhasil ditahan. Kita lihat Karinya akan langsung masuk dari arah belakang. X-Ray sepertinya akan berkorban di sini guys ya. Oke, gue yang mati aja ya. Lu mundur. Pasti kayak gitu ya bilangnya ya. Dan Ciku bakal mundur di sini, sepertinya bakal mengamankan buff yang bakal keluar sekitar 30 detik lagi mungkin. Sementara EVOS di sini akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan Lord guys ya. 1 orang down di sini, masih ada 4 orang, masih besar banget peluang anak-anak Todak di sini seperti untuk kontes. Tapi gimana caranya ya, EVOS ini emang mempunyai keuntungan bahwa setiap kali buff birunya si Todak ini up ya, dia akan memilih untuk melakukan objektif itu. Karena di sini istilahnya Harit itu tergila-gila banget sama buff biru guys ya. Bakal susah banget ya seorang Harit bermain tanpa buff biru. 7.800 di sini berbanding 6666. Dan kita lihat Nenas masih mencoba melakukan hal yang dia lakukan guys ya, nge-push di bagian bawah. Tadi padahal Nenas sudah buying time banget ya. Emang udah bagus terus dapat turret tengah, tapi sayang banget akhirnya bisa diamanin juga tadi Esmeraldanya. Di sini kelihatan bahwa EVOS lebih bisa mengatur tempo jalannya creep segala macam. Dan di sini Bambi akan sudah mulai bertambah sakit ya dengan adanya Lightning Trancheon, dengan adanya Holy Crystal, tentunya bakal menjadi tambahan damage yang besar banget. Dimana kita tahu di sini kita lihat melee hero-nya lumayan banyak guys ya dari anak-anak Todak. Bahkan Harit itu sendiri dia bukan tipe-tipe yang bisa serang dari jarak jauh ya. Dia harus kayak berada di daerah-daerah pertempuran, walaupun dia bakal agak sedikit licin karena dia spam skill 2. Dan kita lihat Harit akan mencoba untuk clearing di situ Lord sendirian guys. Iwan di sini bakal mencoba menjadi yang paling depan untuk nahan guys ya. Sepertinya turretnya di sini untuk sementara masih bisa ditahan guys ya sama anak-anak Todak. Kita lihat EVOS bakal langsung ngebebasin di situ aja guys. Di bawah bakal free hit beberapa hit di situ. Foza mencoba untuk memberikan cicilan-cicilan ke arah turret ya, sudah setengah darah di situ. Lan mencoba untuk mendapatkan Nenas di situ, masih ada escape guys. Bagian tengahnya juga bakal di press terus-terusan. Ya di sini, yang terbanting adalah JPL guys. Kita lihat damage-nya masih belum bisa masuk. Ciku bakal nge-spam skill di situ, kita lihat ya. Bener-bener di posisi yang tepat ya, di antara tembok gitu kalau kalian perhatiin. Jadi dia bisa keluar masuk tembok dengan sangat bebas. Setelah keluar tembok juga dia masih bisa geser kanan kiri. Karena sejujurnya Harit itu ya, walaupun kalian buka ultimate itu di bagiannya gambarnya cuma segitu ya, tapi itu sebenarnya guys ya, ultinya itu lebih besar daripada efeknya. Jadi kayak kalian tuh lewat-lewat dikit tuh masih dihitung masih di dalam ultinya guys ya, kalau misalkan kalian tahu. Jadi kita lihat Ciku di sini ya 3-2-3, walaupun kita lihat KDA-nya nggak gitu bagus guys ya, tapi di sini dia adalah penyumbang damage terbesar tentunya. Kita lihat Soul akan coba untuk didapetin, kita lihat dipukul rame-rame, Iwan langsung banting guys ya. Di sini penggunaan Atlas dengan adanya rune sliding itu benar-benar efektif banget. Sepertinya anak-anak Todak di sini harus mundur untuk ngejagain lini bawahnya. Terlalu mungkin overcommit di sini. Kita lihat apakah akan dilanjutkan juga di bagian bawah.
Dan kita lihat lagi-lagi Karinya selalu abis split push dia coba untuk motong laning guys ya. Kalau kalian perhatiin itu yang dilakukan sama Karinya selalu motong laning guys. Dia bakal muncul dari arah belakang, mencoba kita lihat siapakah yang akan didapatkan. Karinya benar-benar menunggu. Dan kita lihat sini, wih lah dikeluarin skillnya di situ. Udah ketahuan posisi Kari. Kayaknya lebih baik mundur dulu guys ya. Untuk anak-anak EVOS kita lihat Esmeralda-nya juga melakukan hal yang lain di sini. Melakukan pushing di bagian bawah. Dan kita lihat dengan ini mungkin anak-anak Todak berhasil menyamakan turretnya guys ya. Sama-sama 7 kill di sini ya. Kalau di bawah ini bisa mereka hancurkan juga. Which is yang dimana mereka bakal hancurkan sebentar lagi. Ciku, waduh, kita lihat Nenas di situ langsung di flicker saja sama seorang soul. Tentunya Uranus ya, salah satu kelemahan dari Uranus di situ adalah Johet ya, bahkan kayak Kaja gitu guys. Itu menjadi hero-hero yang bisa bikin Uranus itu cepat mati. Karena prinsip ngebunuh Uranus itu adalah mati selama 2 detik guys. Kalau misalkan selama 2 detik dia nggak mati-mati guys ya, darah dia bakal nambah lagi. Jadi kalian harus butuh banyak burst, banyak locker ya, yang bikin Uranus itu nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi di lain sisi kita lihat Bambi di sini juga berhasil diamankan ya sama seorang Ciku. Buff biru di sini bakal keluar. Sepertinya anak-anak EVOS di sini akan sedikit kesulitan untuk melakukan kontes. Foza level 15 udah dapetin Athena Shield juga guys di sini, karena tentunya di sini damage-nya magic semua. Yang dibutuhkan Foza adalah damage untuk anti magic di sini. Dan buff birunya bakal dicolong. Kita lihat Ciku mencoba untuk cicil ke arah Lord, sementara EVOS akan mencuri buff birunya. Apakah di sini anak-anak Todak bakal tepat waktu di sini untuk mengamankan Lord? Kita lihat di sini posisinya mereka agak sedikit gelap ya, boleh dibilang. Uranusnya ngejagain. Dan kita lihat di sini mencoba untuk full ya, force di sini ke arah Lord, dan sepertinya Todak akan mendapatkan Lord di sini ya tanpa disadari anak-anak EVOS, atau mungkin EVOS berasa ini udah telat banget. Uranusnya bakal di sini ngebukain Foza. Wow, gila, langsung dihajar guys ya. Belum ada Purify lagi di situ Uranusnya. Dan di sini Uranus harus ter-take down pada saat Lordnya hidup. Jadi itu salah satu poin penting yang didapatkan EVOS ya. Dia tuh berhasil mendapatkan 1 orang pada saat mereka kelepasan Lord. Jadi istilahnya 4 lawan 5, mereka mau kontes Iwan bakal langsung ngebanting seorang Lan. Di sini kita lihat apakah di sini target yang dituju adalah target yang benar guys ya. Karena di sini kita lihat Ciku bakal coba untuk dihajar terus selama Foza di sini masih hidup guys ya. Damage-nya bakal besar banget ke arah seorang Ciku. JPL kita lihat langsung mengarah ke arah Moon, masih ada Purify, tapi kita perlu ingat bahwa di sini creep-nya semuanya besar ya karena efek dari Lord. Dan apakah di sini kita lihat EVOS bakal bisa ngebalikin keadaan lagi guys? Ya, karena kita lihat di sini EVOS masih membutuhkan 1 poin lagi untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Karena ini istilahnya sudden death ya buat semuanya guys. Dia tuh pokoknya Todak harus menang, ya EVOS harus menang. Kalau nggak mereka bakal tersingkir habis ini guys. Kita lihat Iwan di sini bakal menggunakan flickernya, masih bisa menggunakan ubur-uburnya di situ untuk kabur guys, gila ya. Ini ubur-ubur sih ajaib juga guys ya, masih bisa kabur di situ. Dan kita lihat Uranus di sini, Nenas harus super hati-hati sih menurut gue ya. Karena di sini dia perlu tahu walaupun dia Uranus ya, di sini dia menghadapi Cho, menghadapi Johet, ada Kufra juga, dimana bikin dia tuh nggak bisa kabur. Jadi harus ekstra hati-hati juga sih Nenas ini. Tapi ya Nenas itu nggak, kalian misalkan Nenasnya banyakan offside, nggak juga guys ya. Karena emang di sini menurut gue ya Nenasnya emang harus offside juga sih. Karena kalau nggak offside istilahnya ya, yang bakal kena itu ya kalau nggak si Parsianya, yang bakal kena adalah Harit nih guys. Jadi kayak mereka mungkin serba salah. Kita lihat Bambi di sini bakal masuk ya, berhasil mendapatkan Parsia di situ, tapi harus menyerahkan nyawanya juga. 2 kill bertukar 2 kill di sini. Ciku tidak akan mendapatkan buff birunya kali ini karena buff birunya itu ada di sisi seberang. Sementara buff birunya bakal muncul sebentar lagi mestinya. Tadi kan soalnya kita lihat Cikunya ngambil buff birunya Karinya ngambil buff birunya si Ciku, terus Lordnya diambil ya. Jadi sepertinya berarti buff birunya mestinya keluarnya sekitar 45 detikan lagi lah. Kalau kita hitung time frame ya guys ya. Dan di sini kita lihat Soul masih mencoba untuk farming ya, sudah dapetin Magic Blade di situ, ada Seven Seas juga, ada Endless Battle juga. Dan JPL sini akan ngamanin Mas ya buat lari. Di sini buff birunya mana ya? Apa udah diambil ya tadi ya? Oh, buff birunya kayaknya udah diambil ya kayak. Divine Glaive diamankan sama Bambi. Tentunya bakal burst lebih besar lagi. Mungkin di sini yang ditarget sama Bambi adalah X-ray ya. Kalau nggak X-ray ya Moon ya biasanya yang akan menjadi target. Di sini kita lihat Ciku juga nggak punya buff biru ya. Tapi untuk di late game kayak gini sepertinya itemnya udah cukup ya.
untuk nge-spam skill tanpa perlunya buff biru di sini. Kita lihat di sini Todak sih harus lebih gerakin creep dia sih. Kayak ada satu orang yang harus benar-benar ngejagain rotasi creepnya guys ya. Nggak boleh sampai creepnya itu ketertinggalan. Kita lihat X-ray akan coba diincar guys ya. Beberapa hit saja di situ dari Kari benar-benar udah kayak bikin X-ray itu kayak tercicil banyak banget. Jadi harus lebih hati-hati. Di sini kalau dari sisi cicil-cicilan emang EVOS lebih mimpin ya. Todak itu benar-benar kalau mau team fight ya harus hayu gitu ya, harus team fight abis-abisan guys. Karena Kari istilahnya nggak bisa kayak cicil-cicil cuma kayak gitu aja guys. Wait, kita lihat Nenas akan coba untuk dikejar, apakah akan dilempar, masih bisa escape. Kita lihat di situ 4 orang guys ya. Itulah kayak gunanya Uranus di game ini guys. Kita lihat beberapa kali di sini selalu EVOS yang kayak engage untuk offlanernya. Dan di sini kita lihat perlu satu poin juga di sini Soul dengan Chow-nya dia selalu nge-press, dia selalu nge-push creep, tapi dia tuh susah banget buat di take down dari tadi. Dia tuh selalu menghilang ya pada saat pengen di geng dia udah nggak kelihatan, dia diem-diem aja, dia nge-push terus dia ngumpet, dia push terus dia ngumpet. Dan di sini lagi-lagi Todak ya bakal lag ya yang nge-push di bagian atas. Jadi kalau misalkan mereka mau team fight tuh agak sedikit susah ya di sini istilahnya. Kita lihat di sini X-ray bakal langsung dihajar guys ya. Langsung menggunakan purifier di situ, nggak pengen digangguin sama seorang Bambi juga. Di sini Soul akan mencoba untuk dikejar. Kita lihat ya, sepertinya tujuan dari anak-anak Todak di sini adalah mendapatkan buff biru. Sementara kita lihat lagi ya, itu creep di atas nggak ada yang dorong sama sekali guys. Mungkin ini kayak salah satu pelajaran yang harus ini sama Todak. Kalau mereka belum commit team fight ya, lebih baik mereka nge-push dulu sih. Karena di sini kalau misalkan creepnya itu nggak ke-push ya, itu akan menjadi masalah buat mereka. Pada saat mereka team fight, mereka mikirin bakal siapa yang bakal split push. Mereka mikirin, aduh ntar kalau misalkan kita nggak dorong, ntar nih creepnya bakal ngancurin turret nih ya. JPL di sini sudah level 15, semua sudah level 15 guys ya. Di menit ke-19 ini. Cukup lama ya di game kedua ini guys. Semuanya benar-benar nggak mau kalah, terutama Todak di sini. Dia udah kalah di game 1, benar-benar nggak mau kehilangan game kedua sepertinya di sini. Bambi akan mengamankan Winter Trancheon tentunya, dia bisa ulti terus dia bisa ada sustain juga, nggak bakal segampang itu untuk di take down kali ini. Iwan kita lihat udah bukain map, Bambi udah sama Foza nungguin di situ guys ya, benar-benar mencoba untuk nge-burst siapapun yang lewat. Bakal langsung ditarik, kita lihat di sini JPL akan menjadi target utama. Kita lihat ulti dari Bambi di sini kalau kena ya bakal gawat banget. Nenas bakal langsung mengejar di situ ke arah Kagura supaya Kaguranya sepertinya nggak bisa melakukan poking guys ya. Dan di sini Chow-nya emang jarang banget guys ya. Chow-nya itu jarang banget untuk melakukan inisiasi. Dia lebih ke arah, oke, gue memastikan bahwa landingnya di sini kedorong. Dan di sini sebetulnya Chow itu dengan Kari aja ya berdua ya, dia bisa take down Uranus sih menurut gue. Kalau Uranusnya nggak punya Purify ya. Kita lihat Soul di sini bakal flicker ke arah seorang Moon. Apakah Moon bakal mati? Moon masih punya Purify di situ. Hampir saja ya kematian Chow itu diikutin sama seorang Moon. Tapi masih bisa selamat ya di sini. Dan di sini terlihat lumayan baik untuk Todak kalau mereka pengen inisiasi ke arah Lord ataupun mereka ingin mancing ya. Di sini buff biru udah keluar ya dari sisi Todak, buff biru dari sisi EVOS juga udah mau muncul. Jadi ada baiknya di sini juga buff birunya diambil dua-duanya. Mungkin X-ray yang ambil bakal lebih baik di sini. Esmeralda dengan buff biru, Harita dengan buff biru, tapi kita lihat ya mereka bakal lebih ke arah untuk ngamanin Lordnya di sini. Team fight bakal berlanjut. Iwan harus terpaksa menggunakan flickernya di sini. Akankah ada komit? Iya, lu dibanting rame-rame guys. Dan kita lihat di sini ulti Kagura bakal berpengaruh banget. Ciku masih mencoba untuk menghindari serangan demi serangan, tapi kita lihat Ciku akan kehilangan immortality-nya dan nggak bisa kabur guys ya. Dan di sini agak sedikit lagi-lagi dari Todak ya. Penyakitnya itu emang di sini kan hero-heronya itu butuh nempel semua guys ya dari Todak. Jadi Kaguranya itu benar-benar akan memberikan dampak yang besar banget. Kita harus lihat di sini sepertinya EVOS akan mencoba untuk mengamankan Lordnya guys ya. Tapi sebelum itu kalian lihat ya yang dilakukan EVOS selalu dia tuh memastikan landingnya semuanya ke clear dulu guys. Bahkan Soul di sini clearing wave. Kita lihat ya mereka sudah mulai bergerak ke arah Lord setelah mereka tuh clearing semua minion-minionnya bos. Waduh, ini gawat nih ya. Ini kalau misalkan EVOS bisa dapetin ya, kemungkinan EVOS bakal bisa langsung nge-push ke dalam ini. Kita lihat dari tadi bukaannya bagus banget dari Iwan ya, tapi penyakitnya itu pada saat si Iwannya itu udah ngedapetin ya, udah ngedapetin rame-rame, mereka bakal berkumpul jadi satu, ya nempel semua, itu akan memberikan kesempatan Kaguranya buat ngehajar guys.
Nenas masih lagi bisa escape. Oh enggak guys ya, terkena pasif di situ dan harus bisa di take down. Itu Nenas berkali-kali loh guys ya, bisa escape dari 3 sampai 4 orang sekaligus. Tapi akhirnya ya di menit 22 ini dia berhasil di take down dan di sini terbukti Harit carry di sini agak sedikit susah ya kalau dia majunya langsung di awal-awal. Dan di sini Karinya benar-benar dalam posisi yang lumayan aman. Bambi dengan Kaguranya juga sangat menyebalkan guys ya. Karena emang Kagura itu anti hero-hero melee yang rusuh guys ya. Ciku, kita lihat damage-nya cukup besar guys ya di sini sebagai Harit. Tapi tetap aja guys ya untuk mengejar di sini kita lihat terlalu banyak sisi. Kayak dia escape dari skill Cho, oke pakai Purify. Terus datang lagi Johead. Terus datang lagi Kufra. Ya, jadi banyak banget guys CC yang bakal ngarahin ke arah Ciku. Kita lihat Ciku mencoba mendapatkan kill terhadap Lanka di sini. Iya, kita lihat berhasil diamanin. Tapi kita lihat dalam posisi yang aman banget dari Ciku. Baik sekali kita lihat digocek gitu aja dari seorang JPL. Kita lihat di sini Lorde sudah mulai masuk ya. Apakah masih bisa diamankan secara cepat? Ciku masih belajar untuk escape di sini guys. Iwan bakal mencoba untuk nahanin damage-nya. JPL bakal nebein turret tengah gitu guys ya. Wah, Haritnya bebas banget guys. Ini yang bahaya guys ya. Bahkan Fozanya bakal dihajar guys di sini. Di sini kalau Foza sampai mati guys ya, ini yang bahaya banget. Kita lihat dikejar sama Nenas, dikejar sama X-Ray, dikejar sama Moon, dan kita lihat di take down satu persatu. Ciku sementara ya menjadi orang yang jagain lane malah. Jadi di sini yang ngejar tadi malah Esmeralda ya, bukan Cikunya. Mencoba untuk end game di sini, tapi kita lihat creep-nya masih ada berapa guys. Di sini harus buru-buru sih. Satu creep kita lihat ya, satu creep. Uranus bakal jaga, Atlas bakal jaga. Apakah Chow-nya di sini bakal mencoba untuk nge-end? Satu creep di sini yang harus di clearing ya, sangat mudah sepertinya buat seorang Kufra guys. Kita lihat situ Harit langsung buka ulti. Woi, kasih lihat Haritnya dong. Wih, Haritnya nggak dikasih lihat guys ini di tengah. Satu gerobak di sini guys ya. Itu yang semua yang diperlukan. Kita lihat ya, wave kedua sudah mulai bergerak. JPL di sini bakal gila-gilaan buat nahan. Ciku langsung spam skill di situ, kita lihat mananya habis, harus mundur dulu di sini guys ya. Bakal mencoba untuk ditendang. Akan ada Winter Trancheon untuk buying time di situ, dan Ciku sepertinya bakal berhasil untuk escape kali ini guys ya. Dan agak sedikit terlalu tergesa-gesa mungkin ya, mereka, gue tahu sih mereka desperate buat gimana caranya mereka bisa ngamanin lebih cepat lagi guys ya. Ciku di sini kita lihat langsung skill 2 tapi diamanin sama seorang Bambi kayaknya ya yang dapetin buff birunya. Dan kali ini EVOS dengan full team guys ya, dengan sudah hidup semua, bakal akan mencoba melakukan pushing ke arah dalam guys di sini. Golden Staff diamanin juga sama Foza di sini. Dan kita lihat Iwan di situ mencoba untuk ngebukain, Esmeraldanya masuk, Haritnya masuk, dibanting rame-rame, dan di sini combo daripada anak-anak Todak semuanya jalan guys. Tapi somehow di situ Foza masih bisa escape. Lannya mencoba untuk langsung ke arah turret bagian tengah, creepnya nggak dikasih masuk, Lunnya bakal mati. Dan kita masih melihat di sini game akan bertambah panjang lagi guys. 25 menit di sini belum habis-habis. Dan EVOS juga sini masih agak sedikit struggling ya. Dan di sini Iwan bukaannya bagus banget sih tadi. Ya, Nenas mencoba untuk ngebukain map di sini. Di sini kalau EVOS memaksakan agak sedikit susah guys ya. Di sini kita lihat Nenas nggak kasih balik. Wow, Chow-nya akan mengejar ke arah seorang Moon, masih bisa kabur guys ya. Dan di sini Soul-nya malah bakal dikejar balik. Kita lihat ya, di sini benar-benar beradu, apa nih istilahnya nih ya. Wow, kali ini Chow-nya bakal mati, 3 orang di sini sepertinya. Todak bakal langsung aim untuk nge-end di game kedua ini guys ya. Masih ada Kari, masih ada Kufra, tapi kita lihat ulti bakal langsung dibuka, pop up langsung mengarah ke arah turret guys. Satu creep di sini tersisa dan sepertinya harus menunggu di situ. JPL benar-benar pengen ngacurin gerobak terakhir guys. Apakah di sini backdoor bakal tercipta? Backdoor, dan Todak memenangkan game kedua. Tadi kalau kalian lihat ya, Bambi ulti pas banget di situ, kena 4 orang hampir ya. Mereka ke take down semua dan mereka udah kayak anjir capek ya. Gue juga capek guys. Satu sama untuk Todak. Ya, kita akan langsung saksikan saja ya game ketiga supaya game videonya gak terlalu panjang. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan kita langsung maju ke game ketiga.